Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Manubojati. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana MMUGM, Eksekutif Angkatan 32 Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatannya dari MMUGM beserta para dosen penguji yang memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Dampak Digitalisasi Perbankan terhadap Perubahan Perilaku Nasabah dan Kepuasan Nasabah, studi yang dilakukan pada PT XYZ Cabang Boyolali. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak R. Tambang Nahartyo, yang senantiasa membimbing saya sehingga tesis ini bisa diujikan pada hari ini. Rumusan masalah dalam tesis saya adalah adanya tuntutan perkembangan teknologi yang begitu cepat, dan tentunya ini juga sangat berdampak terhadap institusi perbankan. Yang kedua adalah perbedaan tingkat literasi teknologi perbankan digital antara masyarakat yang berada di kota yang besar dengan yang di kota kecil. Semakin berangamnya titik kontak antar perusahaan dengan nasabah, sehingga dampaknya akan ke tingkat kepuasan nasabah. Pertanyaan penelitian, ada dua hal. Yang pertama adalah apakah nasabah XYZ Cabang Boyolali itu bisa menerima dan berminat untuk mengalihkan transaksinya yang dulunya merupakan konvensional berubah menjadi layanan perbankan digital. Yang kedua, apakah layanan perbankan digital XYZ ini bisa memenuhi faktor-faktor kepuasan layanan perbankan digital sehingga akan berdampak pada meningkatnya kepuasan nasabah terhadap layanan perbankan digital itu sendiri. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengidentifikasi penerimaan dan minat nasabah PT XYZ Cabang Boyolali terhadap layanan digital perbankan XYZ. Yang kedua, mengidentifikasi penilaian dari nasabah pengguna layanan digital perbankan XYZ, bahwa selama ini layanan tersebut sudah memenuhi faktor-faktor kepuasan belum? Manfaat yang diberikan tesis ini untuk akademisi yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas bahwa para akademisi itu bisa mengetahui bahwa perubahan yang terjadi pada strategi bisnis dapat juga mengubah perilaku konsumen. Untuk praktisi, adanya pemanfaatan teknologi serta sosialisasi yang tepat menyebabkan kepuasan pelanggan pun dapat tetap tercapai secara optimal. Teori yang digunakan untuk tesis ini adalah ada beberapa. Yang pertama adalah menurut Epstein, digital banking sebuah aplikasi teknologi yang digunakan untuk memastikan hubungan transaksi perbankan itu terintegrasi dengan baik, yang dilakukan oleh nasabah, penggunaannya juga maksimal, mudah digunakan dan diakses oleh nasabah, serta hemat biaya. Bagi bank, teknologi digital juga dapat mengurangi biaya operasional, resiko menjadi lebih minimal, dan pelayanan semakin optimal. Teori mengenai teknologi acceptance method atau TAM yang dijelaskan oleh Davis itu adalah sebuah skema yang digunakan untuk menguji coba sejauh mana sih teknologi tersebut bisa diterima oleh pengguna atau user. Teori TAM ini menjelaskan bahwa terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi adopsi pada sistem informasi. Pertama adalah perceived ease of use, dan yang kedua adalah perceived usefulness. Kedua faktor itulah yang akan mempengaruhi perilaku pelanggan dalam memanfaatkan suatu sistem dan intensitas penggunaannya. Peneliti juga merujuk kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Liao dan Zhang. Mereka meneliti mengenai kepuasan pengguna layanan internet banking dengan menggunakan 7 variabel, yaitu usefulness, ease of use, reliability, security, responsiveness, continuous improvement, and satisfaction. Sehingga peneliti menggunakan variabel yang sama untuk menentukan tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan perbankan digital XYZ, khususnya di XYZ Cabang Boyolali. Hipotesis dalam penelitian ini ada 6. Hipotesis pertama terkait usefulness. Apakah secara positif mempengaruhi kepuasan nasabah pengguna digital perbankan XYZ? Yang kedua, apakah ease of use juga secara positif mempengaruhi?
Yang ketiga, reliability. Apakah juga secara positif mempengaruhi kepuasan nasabah? Keempat, security. Apakah juga secara positif mempengaruhi? Kelima, responsiveness. Apakah juga secara positif mempengaruhi kepuasan nasabah pengguna? Dan yang terakhir, apakah continuous improvement juga secara positif mempengaruhi kepuasan nasabah pengguna layanan digital perbankan XYZ? Metode penelitian yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berusaha untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai dampak pengaruh digitalisasi perbankan terhadap perilaku serta kepuasan nasabah, khususnya nasabah di PT XYZ di wilayah Kabupaten Boyolali. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang peneliti ambil adalah minimal sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan itu berupa kuesioner yang disebar menggunakan Google Form. Sebagian ada yang menggunakan hard copy juga, tapi mayoritas menggunakan Google Form yang disebar kepada seluruh nasabah XYZ cabang Boyolali selaku pengguna layanan perbankan digital XYZ. Kuesioner ini menggunakan skala Likert berskala 5, poin 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Total pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan. Rinciannya adalah variable usefulness itu ada 5 pertanyaan, ease of use 3 pertanyaan, reliability 8 pertanyaan, security 3 pertanyaan, responsiveness 7 pertanyaan, continuous improvement 3 pertanyaan, dan satisfaction 5 pertanyaan. Dan kami juga melakukan pilot test terlebih dahulu ke 15 responden sebelum disebar secara umum. Uji instrumen dan asumsi klasik juga dilakukan, mulai dari uji validitas, reliability, asumsi klasik, multi-call, heteroskedastisitas, dan normalitas. Persamaan regresi linear berganda bisa juga dilihat ada di PowerPoint saya. Analisis. XYZ mengeluarkan berbagai macam fasilitas layanan secara digital untuk mempermudah transaksi nasabah. Berdasarkan informasi yang kami gali dari Corporate Secretary XYZ, Jan Hendra, frekuensi transaksi di cabang-cabang XYZ saat ini hanya berkisar 2% saja. Tetapi nilai transaksinya itu mencapai 54% dari total transaksi. Eksistensi kantor cabang, meskipun semakin menurun dari segi jumlah pengunjung, tetapi nilai transaksi masih mendominasi dibandingkan transaksi digital. Bagaimana di cabang Boyolali? Bila dilihat di chart, secara frekuensi transaksi mobile banking meningkat sebanyak 30% dibandingkan sebelumnya, periode Desember 2019 dengan September 2020. Kalau transaksi teller mengalami penurunan sebanyak 16%. Ini adalah sebagian dari digitalisasi perbankan XYZ, mulai dari aplikasi mobile banking, internet banking, electronic branch, investment banking, electronic money, dan aplikasi transaksi untuk di e-commerce. Hasil penelitian yang kami dapatkan adalah jumlah kuesioner yang terkumpul sebanyak 109 responden. Hasil uji validitas reliability itu valid dan reliable. Hasil tes multi-call linearities menunjukkan bahwa data yang digunakan tidak terdapat multi-call linearitas. Hasil uji heteroskedastisitas, baik secara scatter plot maupun metode Spearman, keduanya tidak terdapat heteroskedastisitas. Seluruh variabel bebas terbukti secara bersama-sama memengaruhi variabel terikat. Bagaimana dengan hipotesis? Semua hipotesis diterima kecuali satu hipotesis, yaitu H4 mengenai security. Apakah security secara positif mempengaruhi secara signifikan secara positif mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah? H4 security hipotesis itu ditolak. Kenapa? Karena kita coba menggali secara interview kepada nasabah responden kami. Mereka menganggap bahwa sistem XYZ ini sudah jauh lebih maju dan aman dibandingkan pesaing, sehingga tuntutan mereka terhadap XYZ itu menjadi semakin tinggi, sehingga yang namanya security itu sudah menjadi hal dasar bahwa yang dikeluarkan itu pasti aman, sehingga tuntutan nasabah pun menjadi semakin tinggi. Hasil penelitian berdasarkan rekap tanggapan responden, mayoritas ketujuh variabel
yang kami teliti, yang kita teliti, itu angkanya di atas 4,69 semua. Menunjukkan bahwa nasabah XYZ di Kabupaten Boyolali memiliki minat dan keberterimaan yang tinggi terhadap layanan perbankan digital XYZ. Perkembangan teknologi yang terjadi turut mengubah proses transaksi yang biasanya dilakukan nasabah secara konvensional berubah menjadi digital. Dengan beragamnya aplikasi digital, semakin bertambah pula titik kontak nasabah yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan. Sehingga terbukti bahwa variable usefulness, ease of use, reliability, security, responsiveness, continuous improvement dapat mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah. Simpulan, peneliti memberikan strategi yang bisa diterapkan secara praktis oleh XYZ Cabang Boyolali dalam memastikan kepuasan pelanggan dapat terpenuhi terkait dengan layanan perbankan digital. Strategi ini muncul berdasarkan hasil dari jawaban responden. Kami sort berdasarkan jawaban yang paling rendah, dan kami memberikan solusi terhadap apa yang menjadi jawaban para responden. Pertama adalah sosialisasi penggunaan aplikasi perbankan digital. Itu harus dilakukan terus-menerus dan melalui berbagai macam sarana media informasi maupun media sosial. Sosialisasi ini bisa berupa panduan singkat, penggunaan maupun contohnya. Sehingga ini akan berdampak terhadap tingkat keberterimaan nasabah terhadap aplikasi tersebut. Tentunya akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah implementasi langsung kepada setiap nasabah yang bertransaksi di kantor cabang XYZ Boyolali. Nasabah bisa langsung mendapatkan pengalaman user experience dalam penggunaan aplikasi perbankan digital tersebut. Bagaimana bila ada kendala dan keluhan? Harus selalu koordinasi dengan tim terkait. Dan yang paling penting terkait dengan security adalah cabang harus bisa memberikan pemahaman ke setiap nasabah bahwa PIN dan username itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Maka dengan begitu keamanan pasti terjamin. Pastikan nasabah itu menggunakan aplikasi yang terupdate untuk meminimalisir gangguan. Customer service harus senantiasa menanggapi keluhan nasabah secara profesional, empati tinggi, dan administrasinya juga harus baik. Service level dan progres penanganan keluhan itu harus diinformasikan secara berkala kepada nasabah. Customer service maupun call center harus senantiasa fokus sama dengan melakukan on-time follow-up, fokus pada solusi. Hal ini tentu saja berpedoman terhadap aturan serta budaya kerja dari perusahaan itu sendiri. Kita perlu menggali kebutuhan nasabah terkait hal-hal yang bisa dibantu dengan lebih baik menggunakan aplikasi perbankan digital. Berikan program-program promo yang menarik, sehingga masyarakat, nasabah tertarik untuk menggunakan. Pahami basis data pelanggan, karena dengan kita memahami profiling nasabah, kita akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan pendekatan ke nasabah maupun penanganan keluhan nasabah. Yang paling penting adalah meningkatkan product knowledge, tenaga pemasar maupun customer service ataupun call center kita terhadap seluruh layanan perbankan digital XYZ. Keterbatasan penelitian, kuesioner itu dilakukan menggunakan Google Form dan kadang-kadang terdapat perbedaan persepsi dan pemahaman dalam pengisiannya. Dan yang kedua adalah penelitian ini hanya terbatas melibatkan seluruh nasabah PT XYZ cabang Boyolali saja. Rekomendasi penelitian selanjutnya meliputi dua hal. Yang pertama adalah cakupan area penelitian serta sampel yang digunakan bisa diangkat ke skala yang lebih luas, bisa secara regional maupun nasional, sehingga penerapan dan penetapan strategi penetrasi layanan perbankan digitalnya bisa lebih efektif dijalankan secara nasional menyeluruh di seluruh kota. Dan yang terakhir, seberapa besar sih dampak adanya layanan digital perbankan terhadap profitabilitas suatu kantor cabang maupun XYZ secara keseluruhan. Demikian presentasi tesis saya. Bila mana ada kesalahan yang tidak disengaja,
maupun sengaja mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.